pagi hari ini Allah masih memberikan kita nikmat yang luar biasa. Apa itu? Nikmat kesehatan, nikmat iman, dan juga nikmat Islam. Pantaskah bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya bersyukur. Dengan apa? Dengan tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan seluruh syariat-syariatnya. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin. Bapak Ibu sehat? Oh, kalau dijawab apa kabar? Nanti jawabnya alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Siap kita ikut? Biar semangat hari ini. Biar kita menyambut tahun baru Islam dengan tahun baru yang semangat. Saya ulangi, apa kabar Bapak dan Ibu sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Mudah-mudahan tahun baru ini, ya, tahun baru Hijriah 1440 Hijriah ini kita hadapi dengan semangat, optimis, dan mudah-mudahan di tahun baru ini kita mendapatkan rezeki yang berlimpah. Amin. Dan di tahun ini mudah-mudahan yang punya hajat mau berangkat umroh, yang punya hajat mau nikahin anaknya, yang punya hajat yang kebaikan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, yang saya hormati dan yang saya muliakan para asatidz, pada Ustaz Abdul Rahman Muhammad di Petro dan juga Ustaz Muhammad Nazmi yang telah bersama-sama dengan kita. Kemudian juga saya hormati Ustaz Kasda sebagai tuan rumah dan juga pembina dari ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Kemudian juga dai-dai ya pembina di sini ada Ustaz Supri Sudanto yang saya hormati. Kemudian juga ada Ustaz Tandi, ada Ustaz Firman dan juga Ustaz Rizal dan namanya Ustaz. Ustaz, kasih Ustaz. Masuk. Ini ada wajah kemudian juga para hujjaj, para asatidz, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita tetap tenang ya, tetap tenang. Yang bawa anak kecil boleh diberikan makanan biar tenang, diberikan mainan atau minuman biar tenang, biar acara kita pada hari ini tetap khusyuk. Baik, sebagaimana undangan yang telah disampaikan dan informasi yang telah Bapak Ibu semua terima, bahwa pada hari ini kita melaksanakan kegiatan Takbir Akbar menyambut tahun baru Islam 1447 Hijriah. Kalau biasanya kita selalu dengar tahun baru, ya tahun baru Masehi, yang suka kalau di Jakarta Tangerang itu suka ada petasan, ramai dan lain sebagainya. Tapi hari ini kita di tanggal berapa nih Ibu? Bapak Ibu tanggal berapa? Tanggal 17 Muharram ya? Ya 17 Muharram 1447 dan tepatan dengan tanggal 12 Juli 2025 Masehi kita melaksanakan Takbir Akbar. Insya Allah ini menjadi momen terbaik ya, momen terbaik untuk kita bersemangat di tanggal 17 Muharram ini menghadapi bulan-bulan berikutnya ya, bulan Muharram, Safar, Rajab dan lain seterusnya. Nanti ada Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, dan untuk kemudian kita siap menghadapi sampai nanti Ramadan dan lain sebagainya untuk kita menghadapi hari ini dengan semangat. Dan nanti kita akan mendapatkan fadilah atau hikmah dari peringatan Muharram di tahun baru Islam ini, apa yang harus kita lakukan dan inspirasi yang harus kita perbuat dari para ustadz yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Ada Ustadz Ki Petruk atau Ustadz Abdul Rahman dan juga Ustadz Muhammad Nazmi. Baik, Bapak Ibu sekalian, tanpa panjang kalam, kita buka dulu acara kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca umur kita ala hadinya wa qadatul salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Mudah-mudahan acara kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan di sekeliling kita ada ribuan malaikat yang menemani yang kemudian mencatat kebaikan Bapak Ibu semua yang sudah hadir dan masjid ini kita temui untuk mendengarkan ceramah agama dari ustaz-ustaz kita. Baik, kita akan lanjutkan acara kita pada pagi hari ini dengan mendengarkan pembacaan kalam ilahi yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Karim. Kami persilahkan Ustaz.
Terima kasih kepada Ustaz Ari yang telah membacakan kalam ilahi. Mudah-mudahan kita yang membacakan dan kita semua yang mendengarkan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, setelah kita mendengarkan pembacaan kalam ilahi, kita akan mendengarkan sambutan dari tuan rumah di masjid ini. Kami persilakan kepada Ustaz Muhammad Kasda sebagai penutup dari Kompol untuk menyampaikan sambutannya kepada beliau. Tafadhol Ustaz. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari Minggu siang ini, alhamdulillah kita bisa bersama-sama duduk bersama di Masjid Sultan Agung Tirtayasa ini. Mudah-mudahan niat kita datangnya ke sini, kita berbagi ilmu dan menyerap ilmu dari kiai kita, yaitu Ustaz kita dari Tangerang, ya dari Jakarta. Lebih kerennya ya. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz telah datang ke sini. Juga terima kasih kepada tim Ustaz Damani yang alhamdulillah berkat beliau kita bisa bertatap muka dan bersilaturahim di Masjid Sultan Agung Tirtayasa ini. Yang mana tujuan utama yaitu saya memiliki keinginan pada dasarnya tadinya, yaitu pertama memperingati, yaitu kamu peringati bukan peringati ya, menginikan tahun baru, ya, memeriahkan tahun baru. Bagaimana kita menyambut 1 Muharram dulu. Alhamdulillah ini pas tepatnya yaitu tanggal 17 Maret dengan tim yang disusun bersama kawan-kawan dari tim Ustaz Damani. Kedua, alhamdulillah berkat doa masyarakat dan sekitarnya dan yang lain-lain, masjid ini terbangun kembali
Dan ini mungkin merasa saya bersyukur kepada Allah. Sekalian kalau bahasa di kampung mungkin syukuran ya. Oleh karena itu terima kasih semuanya masyarakat yang telah hadir pada saat ini, dan semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan, rahmat serta hidayah selalu kepada kita semua. Dan itu saya sebagai tanggung jawab di lapangan atau di lokasi saya sendiri, mohon maaf yang sebesar-besarnya, baik tim tamu atau tim masyarakat semua. Apabila ada kekurangan, itulah keadaan kita yang seadanya, bukan mengada-ngada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Kasdan yang telah menyampaikan sambutan. Ibu-ibu masih sehat? Masih segar? Ibu-ibu yang di luar masih sehat ya? Masih segar ya? Yang di madrasah? Gak terdengar, masih ada tuh di sana? Masih ada ya? Baik Ustaz, kita jamaahnya sampai ke madrasah Ustaz. Jadi jauh, jadi ini dikasih lorong, nanti boleh kalau mau jalan ke sana. Gitu. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mendengarkan sambutan dari Ustaz Kasdan bahwa hari ini sekaligus kita sekalian peresmian ya. Nanti ada Direktur Market juga yang akan hadir menyerahkan secara simbolis kepada Ustaz Kasdan. Beliau masih dalam perjalanan, jadi kita mulai saja acara kita pada hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan ceramah agama ya, ceramah dari yang pertama ini dari Ustaz Muhammad Asmi. Beliau dari Jakarta, dari pengurus Yayasan Wakaf Quran Suara Hidayatullah. Mungkin Quran dari beliau sebagian sudah ada yang memegangnya, karena beberapa kali Al-Quran dari Yayasan Wakaf Quran Suara Hidayatullah ini sudah sampai di Masjid Agung Tirtayasa ini. Atau barangkali nanti ibu-ibu atau bapak ada yang memerlukan Quran karena di rumah Qurannya sudah sobek gitu ya, sudah hancur lebur, atau perlu ikhram, nanti bilang nih sama Ustaz Muhammad Asmi, insya Allah ada ribuan Quran yang sudah siap untuk didistribusikan ke masyarakat, termasuk juga di pondoknya Ustaz Rahman, bisa juga Ustaz. Baik, kami persilakan kepada Ustaz Muhammad Asmi untuk menyapa dan memberikan ceramah di tengah acara. Pada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Yang pertama kami hormati Ustaz Ki Bitruk, insyaallah, Ustaz Supti, yang lain-lain. Mohon maaf saya tanpa mengurangi kehormatan kepada Bapak sekalian, tapi tidak seperti tertentu. Insyaallah mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Kepada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, jamaah masjid kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini Allah juga masih melimpahkan karunia-Nya yang terbesar, yaitu tadi disebutkan keimanan dan keislaman. Kenapa iman dan Islam merupakan karunia yang terbesar? Karena dengan iman dijamin kita insya Allah pasti kita akan bahagia di dunia maupun di akhirat, terutama di akhirat sudah dijamin masuk surga insya Allah. Yang kedua, dengan iman dan Islam
ini segala kebaikan kita akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaminannya cuma ada iman dan Islam. Jadi kita berbuat baik, menyapa orang, insya Allah akan dicatat oleh Allah sebagai kebaikan, dan insya Allah akan memperberat timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sebaliknya, kalau keimanan kita sudah lepas dari diri kita, maka segala kebaikan akan tidak dianggap sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak fata morgana. Jadi seolah-olah kita sudah berbuat baik banyak, infaknya banyak, tapi kalau tidak beriman kepada Allah, maka hakikatnya kita tidak mempunyai tabungan sama sekali, nol. Dan apa? Segala kesalahan dihitung oleh Allah. Jadi kalau kita nggak punya iman, kesalahannya dihitung, kebaikannya nggak dihitung. Kalau kita iman kepada Allah, segala kebaikannya dihitung, dan kesalahannya ada kemungkinan tuh diampuni, dihapus. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita masih diberikan keimanan dan keislaman. Yang kedua, salam dan salat pada uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada keluarga, sahabatnya dan orang-orang yang istiqomah, dan kita berharap bahwa kita adalah termasuk orang-orang yang diberi keistiqomahan untuk selalu menjalankan agama kita dengan baik dan benar, dan kita berharap mudah-mudahan kita kelak di hari kiamat kita akan diberikan syafaat oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Damang ibu, kumaha damang? Sudah ngantuk ini. Baru sesi 1 menit pertama udah ngantuk. Supaya ngantuk kasih hadiah kali ya. Setuju? Ya, setuju. Baik, nanti dikasih hadiah. Saya tes satu aja. Saya mau ngasih hadiah insya Allah. Sebelum melanjutkan. Siapa yang hari ini sudah berbuat kebaikan sebanyak 100 kali? Tak kasih uang 50.000. Siapa yang bisa menyebutkan hari ini sudah berbuat kebaikan 100 kali? Ada? Bapak monggo. Ini uangnya Bu, ada ini insya Allah. Malah nggak tahu. Oh ini tahu dia. Saya turunkan 50 kebaikan. Nggak ada. Turunkan lagi 20 kebaikan. Nggak ada juga. Tak keluarin uangnya nih. Ini Bu. Oke, tak turunkan 10 kebaikan. Siapa yang bisa menyebutkan 10 kebaikan? Dibawa pulang. Nggak ada. Nggak tahu. Siapa yang berani menyebutkan kebaikan apa hari ini yang sudah dilakukan? Silakan, berapa saja. Tunjuk tangan, saya kasih mic-nya. Sebutkan. Mangga. Ayo berapa? Nggak ada yang berani. Masa nggak ada yang buat baik hari ini? Sebutkan, silakan. Mungkin di luar, kan jalan, silakan. Ya. Nggak apa-apa, sebutkan. Lebih 100 kebaikan. Sebenarnya kalau hari ini Ibu baca qul huwallahu ahad itu sudah lebih dari 10 ke 100 kebaikan. Karena apa? Rasulullah mengatakan ya, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, falahu hasanatun, dia maka mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu asra amsalihha, dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kebaikan. Satu huruf 10 kebaikan. Qul huwallahu ahad berapa huruf? Banyak, 40-an kalau nggak salah, kurang dikit. Jadi 400 kebaikan. Jadi kalau ada yang nanya lagi begitu, tunjuk jari. Saya tadi baca qul huwallahu ahad, insya Allah aman. Oke? Semangat. Bapak sekalian, yang insya Allah dimuliakan Allah, saya ingin menyampaikan bahwa kita Allah ciptakan di dunia ini adalah sebagai transit. Nanti Allah tunggu kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Bapak nenek moyang kita Nabi Adam dulu dari
surga. Kemudian karena berbuat salah, Allah turunkan ke dunia. Kemudian nanti dikembalikan ke surga. Untuk suruh taubat, berbuat kebaikan di dunia, menebus kesalahannya. Nah, kita cucunya, anak cucunya, kita juga nanti begitu sebenarnya. Asal kita, rumah kita aslinya di surga. Kemudian kita disuruh berbuat baik di dunia, nanti untuk ditunggu Allah lagi dikembalikan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, siapa yang mau ke surga? Saya keluarkan lagi. Siapa yang mau 50.000? Siapa yang mau 50.000? Sekali lagi, kalau kamu, siapa yang mau 50.000 ini? Enggak ada yang berdiri, Bu. Silakan. Berarti nggak mau. Bukan ngeprank. Saya tanya gini. Sekali lagi saya tanya nih. Ini saya kasih beneran. Siapa mau 50.000? Silahkan. Ada. Tapi nggak ada yang mau. Tekan tangan. Ini sama dengan pertanyaan saja, siapa yang mau ke surga? Saya kira tadi ini mau jalan, mau ngambil uangnya. Ternyata enggak. Saya udah bilang silahkan. Ya, udah. Silahkan artinya apa? Siapa yang mau surga? Saya, tapi tidak melakukan apa-apa. Siapa yang mau ke surga? Saya, tapi tidak mau melakukan apa? Mau tok. Mau tok. Apa bahasa sudahnya? Mau aja. Tapi kalau ada yang tadi masuk ke depan, saya mau langsung ke depan. Ambil. Saya kasihkan langsung. Hah? Durangi. Jadi ibu sekalian, sebenarnya Allah sudah ngasih. Siapa yang mau surga? Kita cuma mau, tapi tidak melakukan apa-apa. Tidak berbuat baik, tidak sholat, tidak baca Quran. Bagaimana dapat surga 50.000 aja kagak dapat. Ya kan? Jadi surga sebenarnya Allah sudah tawarkan. Kalau orang serius tadi ini langsung diambil. Saya mau, Ustaz. Ambil tas. Nah, itu namanya serius. Siapa mau surga? Saya mau surga. Saya akan berbuat baik. Saya akan sholat. Saya akan berzakat. Saya akan baca Quran. Jadi gitu, Pak. Jadi kita hanya pada sebatas kemauan. Belum pengalaman, Pak. Oh. Belum pengalaman. Artinya memang kita butuh apa? Semangat serius untuk dalam mencapai sesuatu yang baik, yang besar. Pertanyaan yang kedua, surga itu mahal apa murah? Mahal atau murah? Murah ya? Murah. Sekarang saya tanya, kalau perumahan Pondok Indah Jakarta mahal apa murah? Mahal. Lebih mahal surga atau mahal Pondok Indah? Tempat di surga nanti lebih mahal di surga, tempat di rumah kita di surga, atau tempat di Pondok Indah? Lebih mahal mana? Di surga. Fasilitasnya banyak surga itu. Sebenarnya mahal, ya. Sebenarnya Siapa yang punya keinginan punya rumah di Pondok Indah? Ibu punya, Bu? Enggak punya. Kenapa? Enggak nyampe kita. Saya juga kayak gini. Karena mahalnya. Nah, kita ini nggak kebayang untuk apa? Punya rumah di Pondok Indah karena kita apa? Tidak punya kemampuan. Berarti rumah Pondok Indah mahal. Tapi kemudian surga jauh lebih mahal. Pertanyaannya, sejauh mana kalau kita mau meraih surga yang lebih mahal daripada Pondok Indah, rumah di surga yang mahalnya lebih dari Pondok Indah, usaha yang kita lakukan untuk mendapatkan surga di rumah kita di surga. Kita umpamanya berusaha habis-habisan, ya, bikin rumah untuk mencapai beli rumah di Pondok Indah itu, kerja siang malam 24 jam nggak tidur, kira-kira bisa nggak kira-kira? Belum tentu. Mungkin kita sudah sampai ajal belum.
Nah, surga harusnya jauh lebih mahal. Usaha yang kita lakukan harus lebih banyak dan lebih serius. Nah, surga tadi mahal. Sebenarnya meraih surga gampang apa mudah? Mudah apa gampang? Mudah apa gampang masuk surga? Dibilang mudah ya mudah, dibilang susah ya susah. Saya sebutkan susahnya dulu, nanti gampangnya saya kasih tahu, insya Allah. Surga itu sebenarnya susah, tapi juga gampang juga. Susah pertama, ada firman Allah di surat Al-Baqarah ya, 214, itu mengerikan. Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum matsalul ladzina khalau min qablikum masadhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala nasrullahi ala inna nasrullahi. Janganlah kalian mengira masuk surga sebelum datang ujian cobaan datang kepada kalian sebagaimana ujian dan cobaan orang-orang zaman dulu. Yang mereka apa? Ditimpa musibah, ditimpa kesusahan, ditimpa goncangan yang berat, sehingga apa? Rasul Muhammad kita dan para sahabat mengatakan, kapan pertolongan Allah? Mata nasrullah. Saking beratnya. Jadi jangan kita mengira gitu. Kata Allah, kamu sudah masuk surga sebelum datang ujian. Dan ujiannya sebelum seperti mereka gitu, ngerinya gitu ya. Seperti mereka yang diguncang, diuji dengan ujian berat sampai apa? Saking, mohon maaf, saking udah nggak punya kemampuan apa-apa. Ya Allah, kapan pertolongan Allah datang? Saking gitu. Saking apa? Saking menderitanya mata nasr. Nah, itu berat nih. Di Al-Baqarah, di Ali Imran juga sama. Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Jangan kalian mengira masuk surga sebelum datang pada kalian jelas bagi Allah siapa yang sabar ya. Siapa yang sabar ya, kemudian jelas bagi Allah siapa yang sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah, meraih surganya Allah, dan kemudian apa? Bersabar dengan kesungguhan. Jadi kita akan mendapatkan surga kalau bersabar dan sungguh-sungguh. Tapi itu susahnya. Gampangnya ada. Gampangnya ada. Rasulullah SAW bersabda, syadidu wa qaribu wa basyiru. Berkatalah benar ya, kemudian apa? Berkatalah yang lembut, wa basyiru, dan berikanlah kabar gembira. La yudkhilu ahadan al jannata amaluhu. Tidaklah satu orang pun bisa masuk surga dengan amalnya. Coba, berat. Tidak seorang pun yang amalnya segede apapun bisa masuk surga. Tapi kemudian apa? Sahabat bertanya, qalu wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga nggak bisa masuk surga dengan amalmu ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, wala ana, dan aku juga tidak bisa. Tapi ini mudahnya, illa, kecuali an yataghammadaniyallahu bimaghfirah wa rahmah. Kecuali Allah melimpahkan apa? Maghfirah, ampunan, dan rahmat. Kuncinya dua. Masuk surga bisa kalau Allah melimpahkan apa? Maghfirah apa Bu? Maghfirah apa? Ampunan dan rahmat. Jadi kuncinya cuma dua. Masuk surga itu kuncinya cuma dua, yaitu mendapatkan ampunan dan mendapatkan rahmat. Supaya nggak ngantuk Bu. Yang namanya rahmat itu apa ya? Rahmat itu apa rahmat? 7 jari Bu, 50.000. Ya. Rahmat apa? Kalau bener loh Bu ya. Kalau salah nggak?
Pertanyaan apa? Rahmat itu apa artinya? Rahmat itu apa? Ya? Yang kenceng Bu, yang kenceng. Kasih sayang. Juz apalagi? Itu rahmat Allah akan turun. Yang kedua, cara mendapatkan rahmat, Rasulullah juga mengatakan, ma ijtama'a qaumin fi baitin min buyutillahi yatluna alkitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazzalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah, ini cara mendapat rahmat ya, coba gambar. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah, yang di salah satu rumah Allah itu dibacakan kitab dan mempelajarinya kitab itu, maka akan turun kepada mereka ketenangan, sakinah. Yang kedua apa? Turun rahmat. Yang ketiga apa? Dibanggakan, dinaungi malaikat. Jadi kita insya Allah dinaungi malaikat. Dan terakhir apa? Disebut-sebut oleh Allah di hadapan makhluknya yang di sisinya. Siapa di makhluk Allah di sisinya? Para malaikat. Jadi kalau kita berkumpul di masjid, kemudian baca Quran, mau Yasin boleh, mau Al-Kahfi boleh, Kulhu juga boleh, ya. Kemudian ya mempelajarinya, artinya mentadaburinya, apa maksudnya, artinya apa ya, Qul huwallahu ahad. Apa artinya ya gitu. Jadi insya Allah akan turun kepada kita, pertama apa? Ketenangan, yang kedua rahmat ini. Jadi gampang Bu. Masuk surganya Allah itu kalau diberikan ampunan dan rahmat. Salah satu mendapatkan rahmat tadi apa? Baca Quran, kemudian mempelajari Quran. Jadi itu salah satu kita kunci surga, mudah mendapatkan surganya Allah dengan membaca Quran. Makanya kami bawa Quran, insya Allah ibu-ibu sekalian. Kalau tadi saya ingin mendapat rahmat Allah, ingin masuk surga, saya ingin pulang ke rumah asli saya surga, maka Ustaz minta Quran, saya mau belajar Quran. Oh saya belum bisa baca Quran, belajar nggak apa-apa. Kenapa? Nggak bisa baca Quran, bacaan terbata-bata, nggak apa-apa. Pahalanya berapa? Kalau orang mahir baca Quran, pahalanya apa? Bersama malaikat yang mulia. Kalau bacanya terbata-bata, kalau bahasa Sundanya apa? Kalau Jawa plegak-plegu. Oh, terputus-putus ya. Apa bahasa Sundanya Bu apa? Bacanya nggak lancar itu apa? Bahasa Sundanya apa? Baca Quran tapi terbata-bata gitu. Apa? Hah? Malelol. Apa namanya? Balelol. Jadi kalau baca Qurannya balelol, itu dapat pahalanya 2, Ibu. Susah bacanya itu pahalanya 2. Rasulullah mengatakan, "Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma safaratil kiramin bararah." Barang siapa membaca Quran dengan lancar, maka dia bersama malaikat yang mulia. Walladzina yaqra'ul Qur'an yatata'u fihi, dia terbata-bata balelol tadi, ya. Wa huwa alaihi syaqun, dan dia susah dengan itu karena belum lancar, terbata-bata. Lahu ajroni, 2 pahala. Kalau terbata-bata 2 pahala. Jadi sekalian, insyaallah saya juga bawa Iqra, insyaallah. Yang mau belajar Iqra, insyaallah kita bawakan. Quran juga kita bawakan. Apa lagi? Sarung kita bawakan, insyaallah. Sebenarnya untuk aja. Ya, yang mau sholat bawa apa? Yang sarungnya sudah mungkin ada tempelannya. Atau mau dapat sarung, insyaallah kita bawakan walaupun dikit. Ya, Iqra dan Quran, insyaallah stok masih banyak. Ya. Kalau kemudian ibu memang butuh Quran, insyaallah nanti sampaikan sama Ustaz Tasya. Ya, tinggal kontak, nanti kita kirim ke sini, insyaallah. Ya. Jadi sekali lagi ibu sekalian, kita mudah masuk surga dengan cara apa? Belajar Quran, banyak baca Quran walaupun terbata-bata. Syaratnya terbata-bata itu boleh tetap dapat pahala kalau sama gurunya. Tapi kalau sendiri terus terbalelol terus,
Itu namanya malah itu nggak ada pahala lagi karena salah melulu. Ya, jadi supaya salahnya ada pahala sama guru. Baik, mudah-mudahan begitu. Apa yang kita sampaikan mudah-mudahan bermanfaat kita semua ya. Jadi sekali lagi ya ibu sekalian, rumah kita sebenarnya di surga. Kita akan kembali ke sana dan mahal, tapi Allah memberikan kemudahan kepada kita sebagai kasih sayang Allah kepada kita. Caranya apa? Supaya darah rahmat itu kasih sayang itu apa? Serius. Saya tanya umpamanya itu. Anaknya umur berapa, Bu? 2. Umur berapa anaknya? Umur 31. Oh, yang masih kecil ada? Umur berapa? Ya, ini. Ya, yang kecil ini. Ya. Kalau umpamanya ibu suruh loncat ini 2 meter apa semeter, bisa nggak? Bisa nggak? Kalau 2 meter bisa nggak? Tapi umpamanya Bu, saya tanya nih, umpamanya ibu mau ngasih hadiah, Dek kamu loncat 2 meter, tak kasih hadiah jeruk, tapi dia nggak bisa melakukan, kira-kira lama-lama kasihan nggak Bu? Kasihan. Nah itu maksudnya gitu. Udah nggak tahu lama-lama jeruknya dikasih nggak? Dikasih. Bisa nggak loncat? Enggak. Nah itu namanya rahmat itu. Namanya rahmat itu gitu. Kasihan. Jadi kita ngundang kasihannya Allah supaya mengampuni kita, menganggap kesalahan kita nggak ada, dihapus kesalahannya sehingga kita dimasukkan ke surga. Seperti itu. Caranya gimana? Baca Quran salah nggak apa-apa. Salah lagi. Tapi dengan guru. Baca Quran semangat. Salah insya Allah dapat pahala. Pasti diberi pahala. Gitu ya. Allah Akbar. Baik Bu, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf ya. Saya nggak bisa melucu kalau beliau bisa. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyampaikan inspirasi hari ini. Cara mudah untuk bisa masuk ke surga. Sekarang saya tanya, saya mencari 10 orang ibu-ibu dan 10 orang bapak-bapak yang mau Al-Quran hari ini, pagi ini, maju depan. Bisa diambilkan Al-Qurannya? Al-Quran ada? 10 orang ibu-ibu, bapak-bapak yang mau Al-Quran pagi ini, maju ke depan. 10 orang ya, 10 orang ibu-ibu dan 10 orang bapak-bapak yang mau Al-Quran maju ke depan. Satu, maju. 2, satu lagi yang mau rahmat Allah. Jangan bacakan, bapak mau bapak terima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cukup sini ibu, bapak. 1, 2, 3, satu lagi. Kita maju, sini maju. Kita sudah berdiri maju. Bapak, 1, 2, 3, bapak-bapak masih 7 lagi. Kalau ada silakan yang ingin Al-Quran pagi hari ini juga. Bapak, Al-Quran ini 10 orang. Ada 10 orang. Ayo 10 orang. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pakai cukup. Cukup ya. Silakan kepada Ustaz Azmi ingin yang membawa Al-Quran pagi hari ini kita serahkan langsung kepada ibu-ibu dan bapak-bapak di kampung Baru Bogor ini untuk nanti bawa pulang sebagai oleh-oleh untuk ibu-ibu. Bapak ada semua. Bapak. Ya, sudah. Bapak. Baik, ada. Sudah silakan Al-Qurannya. Ada berapa orang ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Satu lagi nih, 20. Oke, 20. Silakan kepada tim dari Wakaf Quran Saudara Depok menyerahkan langsung kepada bapak-bapak ibu yang siap menjemput maghfirah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siap ya? Manfaatkan membaca di rumah. Bapak lewat tadi. Ya. Silakan. Ya. Silakan dipegang Al-Qurannya.
Jadi silakan terlebih dahulu oleh teman-teman dari acara Partai pada pagi hari ini lebih dahulu, nanti dibawa langsung ya bisa ibu agak mundur, mari kita agak mundur. Satu lagi. Ada dua Bapak. Ada geser Bapak, ada geser. Boleh saya kepada Bapak kasih. Dibaca ya. Ya, masuk ngomong di situ. Siapa ya? Baik, kita sampaikan terima kasih kepada Yawas ya, kepada Yayasan Wakaf Quran Sore Hidayatullah. Sama-sama nanti saya pimpin Ibu atau Ibu yang bilang ya, terima kasih Yayasan Wakaf Quran Sore Hidayatullah. Bisa? Saya satu sama. Ya, 1, 2, 3. Terima kasih Yayasan Wakaf Quran Suara Hidayatullah. Ada ya? Oke, baik, Ibu Bapak sudah kembali sudah foto ya? Baik, insya Allah nanti ada juga Quran yang dititipkan di sini di Ustaznya. Nanti Ibu dan Bapak yang membutuhkan Al-Quran bisa hubungin kepada Ustaz Arja. Baik, sebelum Ustaz atau Ki Petrol menyampaikan ceramahnya, kami persilakan terlebih dahulu ada sambutan dari Ustaz Haji Damanwi menyerahkan sekaligus perwakilan dari donatur untuk peresmian dari Masjid Sultan Agung Tirtayasa. Kami silakan Pak Haji. 1 tahun lebih ya saya mulai lebaran haji sampai ikut lebaran haji, jadi cepat sekali ini. Biasanya saya kalau bangun hanya 2 bulan atau paling lama 3 bulan bangun ke situ, tapi ini ada sesuatu hal yang mendingan bangun daripada renovasi. Ini agak lebih lama, banyak yang harus dibahas. Terima kasih. Ini masjid yang kita buka sekarang ini yang kita hitung yang ke-85. Kemarin kita meresmikan di Cileles pembangunan masjid yang ke-82, yang 83, 84 sedang berjalan, insya Allah 2 bulan selesai. Kita bekerja sama dengan Pak Muhammad Kasya Korban ini hanya berdua. Selama ini 9 tahun kita berkenalan, alhamdulillah sampai hari ini yang sudah selesai berarti 83. Jadi insya Allah ke depan kita sudah akan bangun di Cibubur juga musim, tapi kita masih bicara sama donatur. Yang jelas saya bukan kampanye Pak, saya bukan kontraktor dan saya bukan pemborong. Saya sama Pak Kasya berdua kita cuma menjalankan amanah, budgetnya berapa, kasih berapa kita jalankan. Insya Allah kita nekat selesai. Jadi seperti Ramadan kemarin itu, bulan Ramadan menyelesaikan, harus menyelesaikan 4 masjid dengan kondisi maaf Pak Ustadz Kasya sakit, saya nggak lingkungan urus sendiri, bangun 4 masjid, Ramadan sudah selesai.
Tapi jangan khawatir, Allah bersama kita. Kalau kita niat, insya Allah semuanya akan selesai. Jadi alhamdulillah masjid ini selesai, rapi, dan bisa dipakai untuk jamaah. Terima kasih Pak Ustadz Hasan yang selama ini bekerjasama. Semoga yang 83, 84 sudah selesai, kita akan menginjak selanjutnya. Jadi yang 8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada atas pertanyaan, silakan Pak Haji. Ada menyerahkan kepada satu. Pak Haji ke Oke, silakan diabadikan di penyerahan Udah. sekian dari masjid rekayasa. Setelah Ayo. boleh diserahkan Ustaz tadi maju ke depan untuk menyaksikan serah terima dari majelis. Ayo, enggak mas. Serah terima terus keluar. Tidak, kamu ya. Jenisan. Ya. Tadi panjangan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di dalam semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang di luar ada? Mana dia? Assalamualaikum. Sudah pada makan? Sama sama saya. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Halo. Ibu. Ibu. Semangat. Innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati segenap pengurus Masjid Sultan Agung Tirtayasa. Nama bagus, mengenang pahlawan kita ya. Beserta pengurus bil khusus Sahibul Bait Bapak Ustadz Kasja. Maaf Ustadz ya. Mudah-mudahan nih Ustadz Kasja bersama keluarga kita doain biar sehat badannya. Biar panjang umurnya sampai hari kiamat. Sendiri dong dia. Iya. Jadi kalau sampai hari kiamat beliau sendiri ya. Yang sama-sama kita hormati para asatid, para kiai, para haji. Masya Allah guru kita Ustadz Muhammad Azmi mata'anallah bituli hayati, Ustadz Ahmad Damanik, Masya Allah, para asatid lainnya, para haji lainnya, mohon maaf Al-Fakir gak sebutin namanya satu persatu. Para ustazah juga mohon maaf. Mudah-mudahan guru-guru kita, para asatid kita, para haji kita, para kiai kita, para ustazah kita doain biar selalu sehat badannya, panjang umurnya, berkah ilmunya, banyak duitnya ya Rabbal. Kalau dengar duit pasti ibu-ibu calakan. Betul nggak? Betul nggak? Ibu pengen duit? Pengen duit? Pengen? Siapa yang nggak pengen sama duit? Betul nggak? Semuanya pasti pengen duit, betul? Ibu pengen cantik kudu pakai bedak.
Masa pakai duit lah. Tapi dibelinya pakai dapur pengen ngebul kudu pakai api. Betul nggak? Iya, tapi dibeli pakai duit, betul? Bahkan mau mati juga pakai malaikat. Waduh, orang sini ternyata matinya pakai duit ya. Insya Allah. Tapi apapun kebutuhan yang ada di dunia kudu pakai duit, betul? Mudah-mudahan pulang dari sini loba duitnya. Ya Robbal, ya Robbal, salatullah salamullah ala Toha. Salatullah, barang yang luar. Ala Yasin. Semuanya salatullah salam ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Tawassalam bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalam bismillah wa bil hadi Rasulillah. Wa kulli mujahidin bi ahlil. Ayo bareng semuanya. Salatullah salam ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Ala Yasin. Ala Yasin. Ala Yasin. Ala Yasin. Bapak-bapak, ibu-ibu, semua hadirin hadirat yang hadir pada ini siang hari ini, pagi hari ini, mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini, mudah-mudahan selepas bangun dari tempat ini dosa kita udah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal, puja dan puji syukur hanya milik Allah. Salawat ma'asalam terlimpahkan pula kepada junjungan alam baginda Nabi kita Muhammad, agar kita semuanya nanti diakui sebagai umat Nabi Muhammad, agar nanti kita semuanya diberikan syafaat oleh baginda Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Sedikit hadirin jamaah rahimakumullah. Bu, pernah lihat saya? Belum pernah. Berarti saya nggak kelihatan dong. Kemarin belum pernah ngelihat. Punya TV di rumah? Punya TV di rumah? Jual besok. Ya, alhamdulillah saya sering di TV, Bu. TV rusak. Masya Allah. Alhamdulillah pada hari ini kita sama-sama kumpul merayakan tablik akbar, memperingati 1 Muharram, bukan satu lagi Ustadz ini mah, ya. 12 Muharram, ke-17 Muharram. Masya Allah. Pokoknya kita memperingati tahun baru Islam, betul? Betul? Saya tanya sama orang sini, tahun baru Islam sama tahun baru Masehi, Bu, tahun baru Islam sama tahun baru Masehi, nih dengerin, ketika merayakan ya, coba ramai yang mana?
apa? Iya, tahun baru itu. Hampir semua manusia ya merayakan tahun baru Masehi. Kenapa tahun baru Islam kita tidak merayakan? Padahal ibu semua mayoritas punya punya agama. Betul nggak? Iya, makanya harus merayakan. Dengan cara apa? Kemarin kita lihat tahun baru Masehi, ada yang masang basako, ada yang masang pelatasan, betul? Bahkan ada yang bakar-bakar. Ya, ada yang bakar ikan, ada yang bakar ayam, ada yang bakar rumah. Iya, ada yang bakar jagung. Segala macam dia rayakan. Yang penting tahun baru Masehi itu rame, betul nggak? Tapi kenapa tahun baru Islam ini kita sederhana aja? Merayakan tahun baru Islam bukan hanya sekedar berpoya-poya, tapi zikrullah, deketin kepada Allah, harus ingat kepada Allah. Paham bu? Paham bu? Makanya hadirin jamaah rahimakumullah, kita kudu hijrah. Kudu hijrah. Hei, bu, hijrah. Hijrah. Ibu nggak punya duit, pengen nggak punya duit. Makanya kudu Makanya kudu pengen Ibu di kampung ini nggak bahagia, di kampung ono bahagia. Kudu hijrah. Ibu punya suami di rumah? Punya suami di rumah? Berapa? Berapa? Satu. Pengen hijrah? Pengen hijrah? Oh, ada yang punya suami dua katanya juga. Waduh, promosi kalau saya mah jangankan dua, satu aja belum. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, hijrah diri kita. Hijrahnya seperti apa? Sekarang yang tahun kemarin itu kita belum kurang baik, dengan sababianya tahun baru Islam ini harus lebih baik. Tahun kemarin kita belum pernah melaksanakan ibadah sholat. Siapa tahu dengan momentum peringatan ini, hijrah diri kita biar supaya rajin sholat. Betul bu? Betul bu? Tapi yang paling utama adalah Nabi demen sama orang yang hijrah akhlak. Rasulullah suka sama orang yang hijrah akhlak. Yang kemarin kita akhlak kurang baik, hijrahkan akhlak kita agar lebih baik. Nggak usah jauh-jauh bu, di dalam rumah tangga kita kalau ingin hijrah akhlak itu bagus. Ibu punya suami? Punya? Rubah akhlaknya sama suami. Rubah akhlaknya sama suami. Saya tahu nih muka-muka orang yang sering ngomel sama laki. Betul nggak? Laki mau ngopi bukan diseduhin, diomong, seduh dewek. Betul nggak? Iya. Laki tidak mencari, diomelin sama dia. Di rumah aja. Kemana kayak gitu pergi? Betul nggak? Betul nggak? Bu, dengerin nih. Boleh ada satu hadis mengatakan bahwa surga itu ada di telapak kaki? Didengerin. Ada satu hadis Nabi mengatakan bahwa surga itu ada di telapak kaki? Ibu,
Ya. Bahwa surga itu ada di telapak kaki ma. Bahwa surga itu ada di telapak kaki ibu. Boleh ibu punya surga. Kata Nabi, surga itu ada di telapak kaki ibu. Benar. Karena ibu yang sangat susah payah, perannya itu sangat besar, perannya itu sangat susah. Betul nggak? Coba seorang ibu ketika hamil 4 bulan, kita masih dalam perut ibu kita, kemana-kemana pasti di bawah. Hamil 7 bulan, kita kemana-mana tetap di bawah. Ketika kita sudah lahir, tidak sampai di situ. Masya Allah, seorang ibu melahirkan anaknya begitu penuh perjuangan. Betul nggak? Betul nggak? Keringat bertetesan, kemudian darah keluar banyak, saking ingin anaknya selamat. Betul nggak? Susah nggak lahiran, Bu? Kenapa bikin anak lagi? Susah ternyata kita ngeluarin anak. Betul nggak? Betul nggak, Bu? Iya, makanya wajar, Masya Allah, ketika anak sudah keluar. Tidak sampai di situ saja, kita membesarkan, mendidik, merawat. Dan wajar sepantasnya bahwa seorang ibu dapat gelar bahwa surga itu ada di telapak kaki ibu. Betul nggak? Betul nggak, Bu? Boleh surga itu punya ibu, tapi ingat, kuncinya ada di suami. Ibu punya surga, kuncinya ada di suami. Hei, Bu, ibu punya surga nih. Punya surga ibu semua. Kuncinya ada di laki, di suami. Kalau pengen masuk surga, kudu pakai kuncinya ada di suami. Kalau nggak percaya, ntar malam buka di suami. Masing-masing kuncinya ada yang besar, ada yang kecil. Wah, nggak, pikirannya udah kemana-mana. Betul nggak? Kenapa kunci surga ada di suami? Bu, dulu ketika ibu masih perawan, boleh bahwa ridallahu fi ridho walidain, ridhonya Allah tergantung pada ridhonya orang tua. Ketika ada seorang laki-laki yang meminta kepada orang tua kita, kemudian duduk simpu disaksikan dengan 2 orang saksi dan lain sebagainya, kemudian laki tersebut mengucapkan ijab dan kabulnya, kata suami kita, saya terima nikah dan kawinnya Marni binti Titan dengan mas kawin seperangkat alat koprok dibayar tunai. Contoh. Apa kata saksi? Sah. Maka saksi mengesahkan aras bergoyang. Yang dulunya ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Ketika ada seorang suami, maka pindahlah ridho Allah tergantung pada ridho. Makanya jelek-jelek suami kita punya kunci surga, Bu. Betul nggak? Meskipun suami kita kurus, hitam, keling, jelek, tetap itu juga suami. Betul nggak? Karena mereka semua yang bakal ngebukain pintu surga. Betul? Betul, Bu? Kalau ibu pengen masuk surga tanpa kunci, repot. Surga itu terkunci semuanya. Tapi kalau ibu punya kuncinya, silakan. Mau masuk pintu lembah mana juga, silakan, Bu. Asalkan punya kunci. Bagaimana Ustadz ngedapetin kunci tersebut? Cuman satu. Apa? Taat sama suami.
suami. Makanya saya nih berpesan sama kaum laki-laki nih, kaum para suami. Sebenarnya itu tugas istri itu adalah cuman taat doang sama laki. Masak sebenarnya tugas suami. Nyuci tugas suami. Gosok tugas suami. Cari uang tugas suami. Masak tugas suami sebenarnya mah. Cuman istri mah taat doang sama suami. Kalau kata suami masak, masak. Kalau kata suami nyuci, nyuci. Betul nggak? Iya. Kalau kita misalnya taat sama suami kita, patuh sama suami kita, karena ridhonya ada di suami, insya Allah kunci bakal dikasih. Mau masuk pintu mana saja ibu ke dalam surga bakal dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hijrah, akhlak kita benerkan, akhlak kita benerin. Yang kemarin kita sering ngelawan sama suami, sekarang hijrah, taatin suami, Bu ya. Ya Bu, ya Bu. Itu di dalam rumah tangga, di luar rumah tangga, dalam sehari-harian kudu rubah juga akhlak kita, kudu hijrah juga akhlak kita. Seperti apa? Seperti kita bertetangga, kudu hijrah, kudu punya akhlak, menghargai sesama. Betul? Betul? Siapapun orangnya, apapun jabatannya, apapun dan dimanapun orang tersebut, kita harus menghargai. Akhlak kita rubah. Jadikan akhlak ini lebih baik untuk kehidupan kita. Betul? Betul? Akhlak dirubah. Ini kadang-kadang Bu, Ibu, yang di luar masih ada, yang di luar masih ada. Iya, ini kadang-kadang ibu-ibu zaman sekarang akhlak sudah terbelakangkan. Mana contoh dari mulai pakaian? Kalau mau ngaji seperti ini, masya Allah, cakep-cakep banget. Pakai kerudungannya warna-warni, ada yang merah, ada yang hijau, udah lunas semua Bu. Kalau mau ngaji, mau kondangan, pasti rapi-rapi. Betul nggak? Apalagi zaman sekarang, zamannya zaman sosmed. Zaman sosmed. Ya. Ada sekarang yang namanya pacebook, Facebook. Ada yang sekarang apa namanya WA. Betul nggak? WhatsApp. Zaman sekarang Bu, anak muda, anak perawan sekarang kalah sama nenek-nenek. Betul nggak? Nenek-nenek zaman sekarang punya WhatsApp. Betul nggak? Iya, grupnya adalah nenek-nenek rempong. Punya grup lagi. Betul nggak? Nggak mau kalah, apalagi sekarang ada yang namanya TikTok. Nenek-nenek sekarang joget-joget depan HP. Betul nggak? Betul nggak? Banyak nggak? Banyak. Bahkan yang aneh lagi Bu, yang aneh lagi, Nini sekarang itu lagi pada bersaing sama anak perawan. Betul? Anak perawan pakai baju ketat, Nini enggak mau kalah ngikutin jamaah anak gaya perawan sekarang. Pakai baju ketat banget. Nini pakai apa namanya, anak perawan pakai celana levis, legging. Nini enggak mau kalah ngikutin pakai celana legging. Anak perawan kalau pakai lipstik dilihatnya cakep, tapi Nini pakai lipstik umur udah 60 tahun, tangan udah bergetar aja begini, pakai lipstik merah begini aja, tapi hidung pada merah semua.
Betul nggak? Tapi yang aneh lagi Bu, yang aneh lagi sekarang ada yang namanya zaman alis sulam, alis yang dikerok, betul nggak? Sampai botak alis. Kalau anak perawan pakai shadow, pakai sifat, pensil alis, kereng, dilihatnya cakep. Nih zaman sekarang nggak mau kalah sama anak perawan. Alis dikerok, nenek. Sampai gundul itu alis. Kebeneran mau pakai sifat nggak ketemu, sifatnya hilang kemana tahu. Ada cucunya inget lagi menggambar, pas di tangannya ada spidol warna hitam, dipinjem sama neneknya, dipakai buat alis, sampai kereng alis pakai spidol Bu. Udah begitu jalan ke depan mau beli tisu ke Indomaret, belum sampai ke Indomaret hujan udah gede. Akhirnya apa? Itu alis yang pakai spidol luntur ke muka-muka. Betul nggak? Karena akhlak itu diterbelakangkan, betul? Coba kalau akhlak kita dipakai, masya Allah, gaya pakaiannya dia pakai sesuai muslim, betul? Gaya akhlak dan berjalannya sesuai muslimah, betul? Makanya rubah akhlak kita yang tahun kemarin akhlak kita kurang baik, tahun ini jadikan akhlak kita lebih baik, insya. Terakhir dari saya buat ibu-ibu, ini masjid masya Allah, di mana-mana masjid itu mewah Bu, betul nggak? Tapi kita lihat ada nggak isinya? Masjid di mana-mana mewah, megah, bertingkat. Kita lihat isinya ada atau tidak yang sholat. Makanya disitulah hadirin jamaah rahimakumullah, ini masjid sudah bagus, masjid sudah mewah, manfaatkanlah ini masjid, isi dengan rapi, isi dengan banyak, isi dengan apa? Dengan ibadah kepada Allah Subhanahu, terutama isi dengan sholat. Tahun kemarin sholat kita seperti kuda belang, Johor dikerjakan, asar tidak dikerjakan, maghrib dikerjakan, isya pules, subuh keberangan, betul nggak? Makanya tahun ini benahin sholat kita agar lebih baik lagi sholat kita. Setuju? Setuju? Manfaatkan ini masjid, penuhin ini masjid untuk sarana agama ibadah kepada Allah. Setuju? Setuju? Insya Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah, fi ta'atillah wa fi ta'atir rasul. Kita kudu taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Kalau kita taat kepada Allah, semua perintah Allah kita akan laksanakan, betul? Kalau kita taat kepada Allah, semua larangannya kita tinggalkan, betul? Kalau kita taat kepada Rasul, semua perintah Rasul kita laksanakan, betul? Betul? Inilah momentum daripada peringatan tahun baru Islam. Semua kita hijrahkan. Yang dulunya kita kurang baik, udah tahun ini harus lebih baik lagi. Tahun kemarin akhlak kita kurang baik, adab kita kurang baik. Dengan momentum peringatan tahun baru Islam ini, semua hijrahkan agar lebih baik kembali. Betul? Bermasyarakat dimanapun, bertetangga dimanapun, udah dengan momentum peringatan tahun baru Islam ini, hayo kita sama-sama merangkul, jangan memukul. Betul? Kita sama-sama hayo merangkul, jangan memukul. Kita sama-sama saling asih, saling asa, saling bantu. Betul? Kalau kita sudah kuat, kalau kita sering bantu, insya Allah ukhuwah Islamiyah kita bakal menjadi kuat. Insya Allah persahabatan kita dimanapun dan kapanpun, kalau kita misalnya dengan erat pegang tali silaturahmi kita, bakalan aman, tentram, dan insya Allah bakal sejahtera. Ya Rabbal, ya Rabbal, ya Rabbal. Paham Bu? Sudah paham? Sudah jam 12:30.
Hah? Jam 11. Jam setengah 1. Ya, Masya Allah. Ustadz beserta rombongan ya, saya datang dari malam Bu. Saya berangkat dari rumah jam 10 sampai sini jam 2, sampai tidur di mobil. Ustadznya belum bangun, udah tunggu di mobil, tapi alhamdulillah disambut dengan hangat. Ternyata orang sini ramah-ramah, Masya Allah. Ternyata orang sini baik-baik. Ya, mudah-mudahan nih orang sini semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal, ya Rabbal. Udah itu aja Bu ya. Itu aja ya. Iya, jadi intinya adalah pembicaraan saya ini adalah kesimpulannya, hayo mari kita sama-sama hijrahkan diri kita yang tadinya kurang baik akan menjadi lebih. Taklim kita, ngaji kita, bahkan akhlak kita semua hijrahkan agar mudah-mudahan lebih baik, dan mudah-mudahan kalau akhlak dan semua sudah dihijrahkan akan menjadi, mendapatkan titik terang bahwa benar hijrah itu adalah mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal, ya Rabbal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan shiruna wa ahlana wa auladana wa mu'alimina wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa abdani wa shifai wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wassalam wa wasalim. Ada yang wassalam, ada yang wasalim. Berarti kalau wassalam mau udahan dia. Ya. Nah, itu aja Bu sekelumit ya. Ya, buat ibu-ibu semuanya warga sini, mudah-mudahan manfaat. Apa yang saya sampaikan, ambil yang baiknya, buang yang buruknya, ya. Ambil yang bagus, buang yang jelek. Ya, ingat, ambil yang bagus, buang yang pakai sendal jepit kemari pulang pakai karfil. Ambil yang bagus, buang yang jelek. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kebenarannya datangnya dari Allah, kesalahan pribadi saya sendiri. Ibu, kalau ingin ngelihat saya, lihat di MNC TV pada jam 12 malam, waktunya pas mati lampu. Ya. Itu saja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan Bu lihatnya lihatnya MNC TV 12 malam waktu mati. Baik, jazakallahu khairan buat Ustaz Abdul Rahman atau Ki Petro yang sudah menyapa kita semua. Banyak katanya di sini ya, di teras ya. Alhamdulillah rangkaian acara kita telah dilalui. Banyak sekali hikmah yang bisa kita dapatkan dari Ustaz Azmi, kemudian juga dari Ki Petro. Mudah-mudahan ini dibawa bekal untuk pulang ke rumah, ya, untuk menjadi bagaimana kita masuk surga dengan cara apa Bu? Dengan amal firad dan juga rahmat.
cara mendapatkan rahmat adalah dengan membaca Al-Quran. Insya Allah nanti ada juga penyerahan Al-Quran secara simbolis kepada Ustaz Kasdian sebagai hadiah nanti atau sebagai bekal untuk pada ibu-ibu yang barangkali di desanya, di rumahnya, di kampungnya memerlukan Al-Quran, nanti bisa juga menghubungi kepada Ustaz Azmi. Dan juga tadi dari Petro kamu pesannya bagaimana kita memperbaiki akhlak kita, terutama akhlak kepada suami, ya, kepada anak-anak dan kepada Allah SWT.